tapi apalah artinya perbedaannya. Tujuan akhirnya kita gimana caranya membangun Lebak aja waktu itu. Nggak ada sama sekali tujuan mendirikan organisasi baru atau tandingan. Ya bahasanya waktu dulu itu katanya organisasi tandingan dari Gumalar. Berhubung waktu itu kita merasa dianaktirikan, tapi kita punya target yang besar untuk membangun daerah Lebak. Ya disitulah mungkin yang namanya kita harus bisa menghargai apa yang itu perbedaan ya. Sehingga waktu itu kita kritisi, biasanya waktu itu wajar angkatan pertama itu khusus orang-orang yang kritis gitu kan. Idealismenya masih ada, yang namanya apa ya, lagu pun langsung bisa diinikan, lagu sama logo bisa langsung diciptakan kayak gitu ini, sehingga Maret atau ininya udah benar-benar mendarah daging bagi rekan-rekan khususnya di Malang. Manfaatnya cukup banyak. Salah satunya teman dan pergaulan. Sebelumnya saya tidak mendapat teman yang seperti keluarga di Himala, tapi setelah saya masuk ke Himala itu nuansanya seperti kekeluargaan, nggak ada nuansa politis, saling gesek sama teman nggak ada. Jadi perjuangan bersama-sama untuk membangun Himala itu sendiri. Motivasi saya ikut Himala pada saat itu karena saya merasa Himala itu organisasi yang independen, yang nggak berpihak pada pihak manapun, terutama pada pemerintah. Manfaat yang saya dapatkan dari Himala sangat banyak sekali. Dari ilmu yang saya dapatkan, ilmu bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita memanage seluruh kegiatan, apalagi memanage di dalam keluarga juga bisa kita masukkan. Terus manfaat yang kedua, kita memperbanyak saudara, memperbanyak silaturahmi dengan orang-orang yang lain. Ingin lebih cerdas, ya kan? Ingin belajar organisasi lah. Manfaatnya banyak sekali. Satu, saya dapat teman. Kedua, ilmu. Tiga, pengalaman. Mungkin keempat, adanya perubahan karakter ya dalam diri sendiri lah. Yang tadinya mandang hidup tuh sederhana dalam artian ya cuek-cuek aja lah, tapi setelah ikut organisasi tuh karakter kita berubah lah, punya rasa tanggung jawab. Jelas itu banyak sekali manfaat yang saya peroleh setelah saya bergabung di Himala. Pertama, wawasan yang pertama buat saya, karena Himala terus terang orang-orangnya sangat kritis sekali. Pertama, mereka sangat respect terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lebak. Banyak sekali. Saya ikut Himala itu tahun 99 ya. Harapan saya sih pada saat itu saya ingin memberikan kontribusi saya terhadap daerah. Jadi ketika banyak berserakan organisasi-organisasi di kampus, tapi kemudian panggilan hati saya itu ingin mencoba memberikan kontribusi diri saya terhadap masyarakat Lebak. Oleh karena itu saya memilih Ikatan Mahasiswa Lebak secara ikhlas, secara sadar. Manfaat yang didapatkan banyak, terutama secara praktis. Saya banyak teman, dan pertemanan itu banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan. Bayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki teman, tidak memiliki jaringan, kita akan hidup sendiri dan akan sulit sekali kalau kita bekerja atau ingin membaktikan diri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, Himala itu banyak membantu diri saya secara keilmuan, secara pengalaman, kemudian pertemanan, saya tambah banyak. Selain itu, saya sampai sekarang banyak disupport oleh Himala. Ya, motivasinya tentu tergerak ya, atau terdorong dari keinginan saya pribadi selaku warga Lebak, mahasiswa Lebak yang pada saat itu ingin memajukan Lebak ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik,
Maka saya dengan teman-teman punya keinginan untuk itu bersama-sama membentuk ya, suatu wadah yang namanya Imala. Imala ini tentunya wadah yang di dalamnya mahasiswa-mahasiswa yang notabene warga Lebak atau orang luar yang punya keinginan memajukan Lebak dan dia kuliah di dalam wilayah Lebak. Dan itu sudah diatur di dalam ADART. Karena di dalam pendirian Imala pada saat itu ya itu melalui proses yang cukup panjang untuk mendirikan Imala. Tidak mudah membentuk sebuah wadah organisasi Imala karena dalam prosesnya ini banyak hambatan-hambatan. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kami dan teman-teman pada saat itu ini sangat sulit pada saat itu. Karena Imala ini didirikan setelah pasca Mubas, Musyawarah Besar Umala. Mahasiswa yang di kampus Latansa, yang akhirnya saya mengikuti latihan menjadi organisasi di Malang. Yang pada saat itu alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman secara aklamasi dipilih menjadi Ketua Cabang Rangkas Bitung Ikatan Mahasiswa Lebak periode 2006-2007. Nah, saya merasakan bahwasannya saya banyak ilmu di Malang, banyak mendapatkan ilmu di Malang. Yang kedua itu saya banyak mempunyai teman di Malang dan banyak pengalaman juga yang saya dapatkan yang mungkin saya rasa manfaat itu, pengalaman itu yang tidak saya dapatkan di kampus-kampus. Kami mendirikan organisasi Imala. Pada waktu itu saya menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa STI Waspal. Di situ dulu saya membangun kesepahaman dengan Setiabudin. Itu dia menjabat sebagai Ketua Senat Latansa, ya. Terus di situ ada yang dari Amik Wiranusantara, lupa saya namanya, dengan Bang Rijal, dengan Yudi, ya, dengan Iman CS. Itu mungkin saya awalnya itu saja terketuk hati saya karena persoalannya ada kesepahaman untuk memajukan gerakan moral, gerakan sosial yang ada waktu dulu pada diri mahasiswa. Itu yang paling terpenting. Persoalannya tanda petik bukan persoalan politis ya. Kita normatif saja karena persoalan-persoalan ini persoalan mahasiswa. Persoalan kepentingan umat dalam hal ini adalah umat masyarakat mahasiswa, masyarakatnya sosial, ya masyarakat yang hakiki yang sesungguhnya, bukan pada persoalan personal. Yang perwakilan dari kita ada yaitu sahabat Sehabudin ya, sahabat Sehabudin mewakili Mubes Besar Kumala. Di situ pada kronologisnya Mubes ini mungkin tidak mencapai titik temu tentang kesepahaman dan kesepakatan pada gerakan moral FOS, gerakan sucinya mahasiswa Lebak. Nah, di situ akhirnya ada kawan Rijal, di situ juga ada kawan Yudai atau kawan Yudi yang coba kita berdiskusi dan itu menemukan titik temu pada persoalan bangunan atau tradisi gerakan mahasiswa yang sesungguhnya, yang benar menurut versi mahasiswa, yang betul menurut versi mahasiswa. Jadi bukan mahasiswa itu terjebak pada wilayah-wilayah politis, dukung-mendukung contohnya, bahwa tetap jati diri mahasiswa adalah jati diri yang independen, berkarakter, dan punya idealisme. Mahasiswa secara global itu ingin bahwa gerakan mahasiswa di Lebak khususnya ini harus dirubah. Jadi tidak berpijak pada persoalan-persoalan yang politis. Dimanapun pelaku sejarah dan yang membuat sejarah itu tidak pernah sampai kapanpun tidak pernah akan dilupakan dan orang akan ingat itu, bahwa yang membuat Imala, yang membuat logo Imala, yang membuat misi Imala dan yang membesarkan Imala adalah pertama adalah deklarator Imala. Gitu, karena lihat eksistensi Imala di Lebak itu bagus, bahkan dikuasai waktu itu oleh Imala gitu ya, kepengurusan BEM dan sebagainya gitu ya. Makanya saya memutuskan masuk ke Imala.
bisa dikatakan sukses menjadi ketua pelaksana LMO. Saya itu berhasil merekrut kader kurang lebih 60 orang. Itu dari perguruan tinggi yang ada di Lebak ya, salah satunya ya Latansa, Waspal, STKIP, Farmasi, dari cabang Serang juga ada, dari cabang Jakarta Raya juga ada. Organisasi itu tidak terkungkung oleh yang namanya satu idealisme aja. Ternyata semakin kita banyak mendirikan organisasi, semakin banyak pula pengalaman kita. Saya merasa cocok masuk di situ. Mungkin aspirasi saya bisa masuk ke situ, makanya saya masuk ke situ. Imala itu sendiri. Menurut saya Imala masih eksis ya, masih eksis, dan saya juga sering melihat karya-karyanya ada di masyarakat gitu. Untuk saat ini karena tidak terjun langsung, jadi makanya tidak secara detail mengetahui. Cuma saya selalu melihat ada kok, untuk di masyarakat ada Imala. Pertama, saya punya harapan besar kepada Imala generasi berikutnya. Satu, Imala jauh-jauh deh dari kekuasaan. Boleh dekat, tetapi dengan kepentingan atas nama kepentingan rakyat. Yang kedua, pilih dalam suksesi ya, pilih pemimpin yang betul-betul punya kekuatan idealisme, kekuatan intelektual dan moral. Berkorban harus, jangan pernah berharap mendapatkan sesuatu yang bernilai materi ketika kita berada di organisasi, karena yang ada justru kita malah berkorban pada sisi itu, baik waktu maupun materi. Supaya Imala itu betul-betul keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi manfaat Imala itu harus dirasakan oleh masyarakat. Anggota dan kepengurusan yang lebih solid untuk kemudian bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, khususnya dalam membangun daerah Kabupaten Lebak. Sehingga benar-benar idealismenya dikedepankan. Berjuang seperti biasanya, seperti gerakan-gerakan mahasiswa, dan tunjukkan bahwa Imala itu mempunyai 3 pilar itu. Ya, Imala itu di Lebak harus lebih eksistensi lagi ya. Terutama ke masyarakat itu sendiri. Ini dari dari hati lubuk hati yang paling dalam. Tolong yang sekarang eksis itu idealismenya tolong yang murni. Idealismenya jangan sampai ditumpangi hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang memihak kepada salah satu kumpulan tertentu yang mengakibatkan idealisme kita tidak murni nantinya. Tetap independen, tetap tidak berpihak kepada pihak manapun, tidak ada indikasi yang berbau-bau dikendalikan oleh pihak manapun. Setelah itu independen lah, mandiri. Dengan buka jaringan-jaringan baru, dalam artian Imala itu kan sebenarnya satu organisasi, boleh dibilang ya ekstra parlementer ya. Secepat mungkin bergerak. Saya ingin melihat Imala seperti tahun-tahun yang lalu. Imala sangat kritis banget. Terus saya pengen Imala
maju paling depan untuk memberikan kontribusinya terhadap masyarakat secara umum, baik di ranah sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Harus berani memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Yang punya semangat yang tinggi, ya, semangat tinggi untuk membangun Lebak ke arah yang lebih baik melalui wadah Imala ini. Itu faktor utama. Yang selanjutnya jadi kader Imala, pertama kader itu harus dimaknakan bahwa kader itu komunikatif, analisis, dedikatif, responsif, energik, ya. Jadi harus seperti itu. Mahasiswa ini bisanya tidur, bisanya pacaran boleh, membangun cerita yang romantis tentang biologis boleh-boleh saja, tetapi itu bukan jadi konsumsi dasar sebagai warga aktivis, sebagai warga Imala. Tetapi bagaimana bangunan ke depan ataupun jaringan yang sudah ada ini dirawat oleh teman-teman. Apa saya tanya kepada teman-teman? Apakah sahabat-sahabat atau teman-teman sudah punya jaringan? Bukan, itu jaringan saya semua, jaringan Mameng semua, jaringan Rijal semua. Apa yang sudah sahabat-sahabat punya jaringan? Jangan pernah ngaku-ngaku. Membuat jaringan aja tidak bisa, merawatnya pun tidak bisa. Ini mau bagaimana, Pak? Ini tetap jadi pemimpin gampang-gampang susah. Ribut-ribut, mau jadi pengurus, tidak mau ngurus, nanti jadi urusan itu, bos. Makanya sekali lagi untuk pemimpin ke depan Imala, ini tetap harus ada kriteria yang jelas. Tidak asal-asalan karena persoalan ini dekat, ini mampu, bukan persoalan itu sebetulnya, tetapi berdasarkan analisa dan kajian. Makanya pakai ini. Selalu ini reformis, kapitalis, ya komunis belakangan lah. Makanya itu Imala, saya rasa kader-kader Imala ini harus sudah bangkit seperti kader-kader yang lain, seperti aktivis-aktivis yang lain. Ini selalu ketinggalan kereta, cemen. Saya rasa itu saja. Saya sekali lagi permohonan maaf bahwa ini adalah kepedulian, ini adalah panggilan sayang saya sebagai pendiri Imala, bahwa Imala ini harus besar, harus terus eksis sampai kapanpun. Walaupun tanda penting bahwa di Imala ada paksi-paksi, tetapi saya berharap terhadap kader-kader Imala bahwa di Imala tidak ada paksi-paksi, sama bahwa dia adalah pendiri, dia adalah kader Imala. Camkan, ingat itu semua sebagai kader, kita harus loyal, harus komit, dan harus jelas ngurus organisasinya. Berapa Imala, berapa media aktif, berapa keluarga besar Gulam Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih telah hadir pada kita melihat semuanya. Aku tak peduli apa yang terjadi, jangan kau pergi dariku. Akan ku temani ke dermaga sepi, membelai ombak yang biru. Kau bangkitkan aku, ku panggil kau selalu, bertahanlah dalam gelombang. Kau buka mataku, kau sadarkan aku, janganlah bosan. Satu lembar. Ku nyanyikan hanya untukmu, puja puji ini karena rindu. Air mata terlanjur tumpah, membasahi tanah menjadi darah. Untuk kesan ini di payung selama di Imala mega kelabu, dan ini akan saya di Imala ini akan saya bawa ini sampai kapanpun. Rata-rata hanya individu-individu dekat saja gitu, tidak merangkul. Mungkin ketua
periode yang mendatang bisa lebih fleksibel dalam arti tidak menggeser sama sekali bawahnya sebagai ketua, tapi tetap merangkul anggota-anggotanya. Tapi bukan berarti kepemimpinan yang kemarin itu gitu, cuman mungkin agak kurang. Semua saya yang siapapun itu yang jadi ketua Himala Pusat, yang pasti harus lebih baik daripada tahun pengurusan ketua umum yang kemarin. Kita perlu yang namanya konsolidasi antar cabang, antar komisariat juga perlu, mungkin dengan cara salah satunya sosialisasi, salah satunya mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan intinya membangun Lebak seperti itu. Dan semuanya saya kembalikan kepada teman-teman bahwa teman-teman pasti bisa yang namanya untuk membangun Lebak, daerah sendiri, daerah tercinta yaitu Lebak.